Dalam memasuki pekan Prapaskah yang kelima ini, seperti biasanya di kapel dan gereja Katolik sudah ditutup oleh kain ungu. Kita memulai memasuki kisah sengsara Yesus Kristus. Dan pada minggu ini juga di paroki kita sudah mengadakan penerimaan sakramen tobat. Kita tahu salah satu syarat untuk memperoleh indulgensi adalah menerima sakramen tobat. Untuk itu mari kita berbondong-bondong semua untuk datang ke gereja sesuai dengan jadwal. Sebenarnya hari ini sudah dimulai untuk pengakuan dewasa 18 tahun ke atas. Kemudian ada pengakuan anak-anak dan remaja yang akan diadakan hari Kamis. Mari kita mengajak anak kita, terutama yang sudah menerima sakramen komuni pertama, untuk menerima sakramen tobat ya. Sekecil apapun dosa itu harus diampuni oleh Allah Bapa di surga. Penerimaan sakramen tobat itu sangat penting bagi kehidupan rohani kita. Percuma kita rajin ke gereja, tetapi kalau kita tidak menerima sakramen tobat, semuanya bisa sia-sia, bisa ambiar. Karena apapun yang terjadi, sakramen tobat adalah sakramen rekonsiliasi, di mana Allah Bapa mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa yang ada itu terhapus. Hanya di gereja Katolik ada salah satu rahmat ilahi atau lambang cinta kasih Allah yang merupakan karunia dari Allah, yaitu sakramen pertobatan. Jadi setiap kita dipanggil untuk menerima sakramen pertobatan, terutama yang telah menerima sakramen baptis dan telah menerima sakramen komuni pertama. Biasanya seperti itu. Biasanya kalau dulu waktu komuni pertama itu sehari sebelum atau 2 hari sebelum atau seminggu sebelum. Kalau saya dulu seminggu sebelum menerima komuni pertama itu harus menerima sakramen tobat. Kalau tidak menerima sakramen tobat itu tidak bisa menerima komuni pertama karena belum lulus. Sebelum lulus yang lainnya. Karena saya ingatkan komuni pertama itu saya 1,5 tahun. Hampir kayak katekumen dibuat oleh Pastor Firminus Chong waktu itu. 1,5 tahun. Jalan kaki dari rumah saya Tugu Katulistiwa ke Stella Maris. Tiap minggu ya. Karena waktu udah mau menerima komuni pertama itu kami dites dulu. 5 perintah gereja, 10 perintah Allah, 7 sakramen, doa tobat, doa aku percaya. Kalau doa Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan itu wajib. Ya. Kemudian wajib membaca katekisme singkat. Ya. Katekisme singkatnya itu mengerikan. Ya. Ada warna merah, itu bagi calon komuni pertama. Jadi mengerikan. Ya. Jadi ada tuh. Kalau kita keluar dari Katolik tuh dosa kita tidak diampuni. Saya lupa mau mencarinya untuk supaya Bapak Ibu tuh paham untuk mengajari anak-anak bahwa keluar dari gereja Katolik itu tidak dapat keselamatan. Itu ada dalam katekismus tuh. Maka ya harus dibaca, ngeri itu bacanya. Ya. Kalau berjinah itu tidak boleh menerima sakramen komuni ya, atau sakramen ekaristi dulu, terima sakramen tobat. Ya kan? Kalau tidak ke gereja wajib menerima sakramen tobat, ya kan? Nah, sedangkan untuk dosa-dosa ringan, kata ringan tuh dari dosa mortal ya. Dosa mortal itu ya yang menyebabkan pembunuhan, ya membunuh, berzina, ya, kemudian menghujat Roh Kudus. Nah, tidak ke gereja itu dianggap menghujat Roh Kudus. Jadi sebagai orang Katolik tidak ke gereja pada hari Minggu itu menghujat Roh Kudus. Karena yang mengundang kita itu adalah Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri. Jadi diingatkanlah kembali katekese itu. Makanya pendalaman Bana PP ini sebenarnya untuk mengingatkan kembali. Kalau kita dengar lagunya itu kan yang tercerai-berai dipersatukan oleh Kristus. Jadi perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita, jangan santai-santai aja. Ya. Yang remaja-remaja itu yang main game selalu ngomong anjir, itu harus terima sakramen tobat tuh. Ya. Karena itu tadi, yang mudika, yang mau itu wajib semuanya terima sakramen tobat. Untuk apa kita main tablo kalau semuanya itu tak terima sakramen tobat? Nah, begitu. Jadi tablo itu orang tuh harus bersih dulu ya.
Karena untuk menghayati itu orang terima sakramen tobat itu tidak sembarang tuh. Kalau di Filipina tuh betul-betul pilihan, benar-benar dipaku. Ya, kalau di Filipina. Kalau di daerah NTT benar-benar dicambuk, ya kan? Diganti-ganti begitu. Kalau di kita masih. Nah, karena kalau kita mengikuti tablo itu, ya, itu benar-benar seperti jalan salib devosional tuh. Jadi makanya pemainnya itu, ya, memang harus biasanya, ya, diberikan semacam rekoleksi singkat biasanya. Tapi saya yakin pasti rata-rata pemain tablo ya. Tetapi yang paling utama terima sakramen tobat. Jadi kalau ada pemain tablo yang tidak terima sakramen tobat waktu memerankan peristiwa itu sangat berat begitu. Bisa jadi umat jadi ketawa. Harusnya umat itu bisa terbawa dalam suasana jalan salib, lalu gara-gara tak terima sakramen tobat ngolok-ngolok kan. Nah ini karena memang kita betul-betul untuk memvisualisasikan. Makanya film yang paling pas itu adalah The Passion of Christ, ya, ya, karya Mel Gibson. Itu kalau mau memerankan itu, karena itu butuh ini ya, butuh cukup lama Mel Gibson itu ini ya. Sekarang di YouTube itu tinggal ditonton ya. Adegan yang paling kasarnya yaitu ketika tubuh Yesus tuh dicambuk dengan lalu mengeluarkan daging dan kulit, itu udah disensor. Karena memang waktu itu diprotes oleh umat Yahudi. Terlalu brutal katanya. Itu enggak lagi. Tapi saya masih ada film itu memang tercabut tuh. Ya. Nah, kalau di kita itu kan ya menggunakan ada metodenya kan. Waktu dicambuk misalnya ya sudah ini ya. Ya tapi itu semua sudah disetting lah oleh orang-orang muda Katolik. Nah, itu ya. Jadi kalau hanya tablo tapi tak terima sakramen tobat, saya sudah perhatikan beberapa tahun ini nih. Yang paling kurang menerima sakramen tobat tuh bapak-bapak. Ini. Bapak-bapak. Jangan ya. Ya. Sampai lari. Saya ada ninting satu bapak tuh. Tak pernah, sampai istrinya bilang, "Bisakah suami saya itu ngaku?" Karena tidak pernah diterima sakramen tobat tuh. Kalau udah terima sakramen tobat tuh dia hilang, lari. Betul tidak pernah dia. Apakah tidak tahu? Nah ini juga kan mudah sebenarnya. Berlutut, ya, kemudian tanda salib, ada nanti Bapak, pengakuan saya yang terakhir 10 tahun yang lalu, dosa-dosa saya adalah dari yang terberat gitu kan. Misalnya pernah ngelirik cewek, itu udah harus dia. Nah. Ya, jadi ya makanya sebelum menerima sakramen tobat itu kan ada ibadat itu untuk menerawang dosa-dosa kita. Dosa yang paling susah itu kan adalah dosa yang memang mengenakkan. Nah itu. Nah, jadi survei saya itu ibu-ibu tuh paling rajin tuh terima sakramen tobat karena sering disakiti oleh suami. Dosa saya adalah dendam dengan suami. Nah makanya ketika udah keluar tidak dendam lagi. Ya. Lah itu memang diakui kok. Ya. Harus diakui, sekecil apa itu dosa. Kata Bunda Teresa dari Kalkuta, itu sampai ada pastornya itu sampai bosan. Ya kan? Sebelum terima sakramen komuni itu dia ngaku dosa dulu. Jadi pastornya itu padahal dosanya hanya satu aja. Misalnya tidak mempedulikan satu orang. Makanya wajar Bunda Teresa itu tercepat menjadi orang kudus. Ya, karena apa? Sekecil apapun. Misalnya di meja makan ada orang tidak mengucapkan salam, dia akui, oh jangan-jangan saya berdosa nih buat orang tidak mau mengucapkan salam gitu. Nah, jadi pengakuan dosa. Jadi kekudusan itu hanya bisa ya kan dicapai dengan iman, dengan pertobatan, dengan penerimaan sakramen tobat. Nah, itu di gereja Katolik. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Pada percakapan rohani ketiga pertemuan APP ini kita diajak untuk mengenali dan memahami pengharapan hidup dan perutusan kita sebagai penjiara pengharapan dengan dibantu dari Bula Spes Non Confundit, harapan tidak mengecewakan. Kita diajak untuk menemukan tanda-tanda harapan dalam diri saudara kita, para tahanan, imigran, orang sakit, disabilitas, dan mereka yang kecil, lemah, dan tersingkir. Jadi nanti boleh di copy. Kebetulan saya mengambil doa yang akan didoakan ketika kita sebelum masuk ke Porta Santa itu kan. Porta Santa itu kan ada 9 tempat. 9 tempat. Nah, saya sudah ke 3 tempat tuh. Di Nyarungkop itu Gereja Persekolahan Santa Maria Nyarungkop. Nah, itu ada Porta Santanya tuh. Karena tidak jauh, bisa jalan kaki ke situ ya, kurang lebih 3 menit sampai ke Kapel Seminari Santo Yosep. Nah, kemudian kalau kita melalui Nyarungkop dulu ya. Tapi kalau lewat Singkawang, karena kalau kita ke enaknya tuh karena kita harus mutar kan. Bagus ke Nyarungkop dulu kalau memang mau. Karena dia satu jalur tuh. Habis itu baru ke Santo Fransiskus Asisi Singkawang. Yang gerejanya ada ayam. Yang tidak pernah ke Singkawang, gerejanya ada ayam. Satu-satunya gereja Katolik yang ada ayam. Sekarang ada juga gereja Protestan yang ada ayamnya di atas tuh. Ya, nah itu ada Porta Santa di situ. Nah nanti kita langsung ke Pemangkat, langsung ke Sambas. Ya memang kalau ke Sambas, kalau mau pergi mutar ke gereja Stasi Santo Yosep Tiang Tanjung itu harus lewat Ledo. Tidak jauh sih sebenarnya. Ledo dari Sambas ke Ledo itu paling 1,5 jam. Ledo ke Bengkayang 1 jam, 2,5 jam. Nah, dari Bengkayang ke Tiang Tanjung paling 1 jam. Tapi kalau kita mutar jauh dari sana agak jauh. Itu ada 1 di situ. Nah, sedangkan 3-nya tuh ya dekat lah. Paroki Katedral, Paroki Gembala Baik, dan Santo Fidelis Ambawang. Nah, dimulai dari sebenarnya Januari ya, sebenarnya ini sampai nanti 6 Januari 2026. Jadi kesempatan itu sangat banyak diundang. Boleh berkelompok, boleh keluarga ya. Kebetulan saya sudah dapat doanya, nanti bisa di-copy, diperbanyak di lingkungan ini ya. Itu ada doanya. Jadi ada doanya. Kebetulan saya dapat dari persekolahan seminari itu. Jadi nanti di copy. Nah, ketika kita mau ke sana boleh pribadi, silakan ya. Kemudian boleh juga berkeluarga atau kelompok. Ya. Untuk mendapatkan indulgensi. Indulgensi itu apa sih? Indulgensi itu adalah belas kasih dan kerahiman Allah untuk mengampuni ya dosa-dosa diri kita dan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau misalnya orang yang masih hidup belum bisa mendapat, maksudnya yang orang lain itu hidup misalnya, mendoakan anak kita, istri kita yang masih hidup enggak, tapi mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Indulgensi. Indulgensi itu adalah, itu hanya diberikan itu luar biasa oleh ya Bapak Suci, oleh Paus Fransiskus 25 tahun sekali. Atau nanti dibuka untuk misalnya jubilium luar biasa. Pernah terjadi jubilium luar biasa 2013 ya. Kalau kami dulu waktu Mudika 2000 sekarang saya 2000 itu diisi dengan berbagai macam tuh. Nah, tapi sekarang itu syaratnya untuk mendapat. Selain juga ya kita memperbaiki hubungan kita, terutama di masa Prapaskah ini. Ada dalam tahun rahmat itu, tahun jubilium ini, masa Prapaskah ini, retret agung kita sungguh luar biasa. Nah, mari untuk ikut ke Porta Santa itu ya. Jangan khawatir bawa anak-anak, bawa siapa kan. Sekaligus kita juga mengunjungi gereja-gereja, ya sungguh luar biasa di situ. Ya, mungkin ada yang tidak pernah ke gereja. Jadi kalau kita lihat bentuk-bentuk gerejanya nanti, itu pasti bentuk gerejanya itu ya berkubah ya. 3 gereja yang saya kunjungi itu. Kemarin
karena agak kesiangan dari Bengkayang, maksudnya saya mau ke Sambas. Sambas Pemangkat langsung ke ini. Tapi enggak, nanti saya cari waktu yang lain lagi. Nah, bagi lingkungan kalau ingin ya berkelompok mau didampingi oleh saya ya boleh, ayo. Karena penting untuk ke sana. Dan sangat penting untuk memperoleh indulgensi. Selain terima sakramen tobat nih besok. Ya. Jadi jangan lagi tidak terima sakramen tobat. Ya. Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali gitu. Sekurang-kurangnya. Bahkan saya kan udah mengampuni suami saya, sudah maaf-maafkan, ciuman-ciuman. Udah. Mengapa? Itu baru kesadaran. Tapi bagi orang Katolik itu wajib menerima sakramen tobat. Karena apa? Supaya menutup lorong untuk setan, iblis itu mengganggu kita lagi. Nah, gitu. Ya. Jadi penting untuk disadari itu. Kemudian dengan dibantu dari Bula Spes Non Confundit, harapan tidak mengecewakan, kita diajak untuk menemukan tanda-tanda harapan dalam diri saudara kita, para tahanan, imigran, orang sakit, disabilitas, dan mereka yang kecil, lemah, dan tersingkir. Jadi kawan-kawan Legio Maria itu sudah, waktu saya pelayanan di lapas, kurang lebih 2 minggu lalu, lapas anak ya, itu mereka ikut. Jadi mereka datang, Legio Maria Bunda Allah, paroki Jeruju kan ada, banyak orang Santo Fidelis. Jadi waktu 3 minggu waktu itu, dari Legio Maria ada 3 orang. Kebetulan jadwal saya hari Rabu. Bagi Bapak Ibu lingkungan Santo Rupinus yang mau ikut, hari Rabu ini saya ke lapas anak itu. Ada jadwal saya. Tapi yang minggu kemarin itu karena bertepatan dengan Lebaran, jadi libur. Nah, jadi kalau yang mau ke lapas anak, yang tidak pernah. Karena ada bapak itu tidak pernah sama sekali. Waduh, saya baru pertama kali nih Pak, pergi ke penjara nih katanya. Nah itu salah satu wujud. Ya, dalam melakukan yang namanya tadi itu, yang pertemuan ketiga. Ya. Kalau untuk kerutan saya jadwalnya sekarang 3 kali seminggu. Kalau dulu dikasih 5 kali, sekarang 3 kali. Nah, tapi kalau ke lapas yang di Sungai Raya sana dengan lapas perempuan di Kakap itu saya tidak punya jadwal karena saya bukan wilayah kerjaan saya di situ. Nah, tapi kalau di lapas sana itu sudah jadwal setiap ya. Silakan kita datang ke sana untuk melihat, memberikan, ya biasa saya kasih kesempatan. Ya umat lingkungan Rupinus ini udah bertahun-tahun saya undang. Dulu Bapak Kat BMJ itu beberapa waktu ke sana. Sebelum Covid ya. Lalu saya juga mengajak ya Bapak Kat, kemudian LP3K ya. Lingkungan Santo Rupinus ini yang belum pernah ke penjara, ayo. Yang belum pernah. Kalau salah kan kata Yesus ya, syarat untuk masuk surga itu memberi orang makan, memberi orang minum, mengunjungi orang sakit, ya kan? Memberi orang pakaian itu bisa, tapi kalau mengunjungi orang di penjara itu minta ampun susahnya. Mengapa? Orang pasti ada rasa, ih takut nanti najis nih. Takut nih, sial nih. Iya, karena kita sering menggunakan yang namanya pendekatan pikiran, bukan pendekatan itu. Ya, walaupun sudah belajar ilmu agama, ada yang masih bilang, ih takut, ya kan? Lagi bersalaman, ya kan? Nanti transfer dosanya. Ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, bagi yang ingin, hari Rabu itu jam 9, ayo. Ya. Karena lapas itu lurus ya dari sini, lurus. Jangan belok-belok, memang lurus. Lurus nanti ketemu dengan Terminal Sudarso tuh. Terminal Sudarso bukan yang Sudarso ini, terminal ya, Terminal Adi Sucipto, lalu ada kantor kepala desa. Udah desa di sana tuh. Lalu di situ ada Nah, jadi dari sini lurus ya. Lurus. Ya. Pokoknya lurus terus sampailah ketemu di situ. Kalau lurus terus sampai ke ujung nanti Supadio. Nah, itu salah satu yang memang kita harus
coba lakukan. Selain menemukan pengharapan pada kemurahan Tuhan, kita juga dipanggil untuk menemukan pengarahan pada tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Tanda dari adanya harapan itu adalah keinginan akan perdamaian dan menjadi harapan nyata bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan. Kita bisa bandingkan dengan SNC, ya, Spes Non Confunded, ya, nomor 8 sampai 10. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita diundang untuk melaksanakan itu, amal tadi itu, mengunjungi orang di penjara. Ya, semoga itu bisa menjadi rutinitas kita.